Pak Habib. Kami dari Universitas Metamedia ada tugas kelompok tentang analis proses dan bisnis. Jadi kami diminta untuk mewawancarai usaha UMKM, bagaimana perjalanannya, ya kami mohon bantuannya untuk tugas kami. Baik Ibu. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Pak Habib mungkin pertanyaan pertama dasar nih mungkin yang mau kami tanyakan untuk bisnis usahanya. Mungkin untuk pertama kali untuk tanggal berdirinya itu sendiri, untuk Uni Cafe ini sendiri itu didirikan udah berapa lama sih usahanya udah jalan gitu? Oke, pegang Bang. Untuk usahanya berjalan itu kira-kira hampir 2 tahun. Ini berjalan waktu tahun 2023. Oke. Nah, untuk ini sendiri untuk produk mungkin kan kafe kan lebih beragam nih menu-menunya, mungkin dari makanan atau minuman. Nah, mungkin apa saja produk yang dan layanan yang ditawarkan oleh Uni Cafe ini sendiri untuk konsumen di Payakumbuh? Yang pertama untuk produk itu pastinya kita bergelut di bidang kopi, especially di kopi filter sama espresso base. Nah kita bikin ini based onnya itu kayak dari full arabica kopi, karena yang lain biasanya cenderung pakai blend robusta dan arabica, kita memakai full arabica gitu. Terusnya apa lagi? Itu aja Bang. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tantangan cafe coffee shop ini kan banyak nih, karena kompetitor banyak dan rata-rata spesialistinya kopi. Nah, mungkin pertanyaan untuk Pak Habib sendiri untuk Uni Cafe-nya, apa yang membedakan Uni Cafe dengan coffee shop yang lain, di mana itu bisa dipembeda untuk Uni Cafe itu sendiri? Ya, untuk pembeda yang pertama itu biasanya buat kaum apa ya, jatuhnya ke coffee expert atau yang sangat-sangat memang udah lama bergelut dalam kopi, kita ada nyediain slow bar. Slow bar itu kayak kita nyeduhin kopi buat mereka, habis itu kita serve mulai dari pembuatannya, penjelasan bijinya, dan ngobrol sama mereka. Terus ada juga di sini biasanya mereka datang customer itu buat para kucing, karena di sini pembedanya salah satunya lagi adalah kita punya kucing. Next time ini kucingnya bakal dipisah, nanti ada di sebelah. Kalau sekarang masih bersatu. Mungkin dari apa ya, dari pelayanan untuk pecinta kucing itu jadi nilai tambah plus untuk Uni Cafe. Ditanyakan sampai nak. Kira-kira Pak, berapa rata-rata jumlah pengunjung per harinya Pak Habib? Untuk rata-rata jumlah pengunjung itu bisa dibilang kalau hari biasa itu kecil dari 100 orang lah. Kecil dari 100 orang. Ya, itu aja. Baik Pak. Lalu bagaimana proses persiapan dan penyajian minuman di Uni Cafe ini Pak Habib? Oke, buat penyajiannya kita bikin fresh. Contohnya kalau bikin espresso itu kita grind dulu dari bijinya, habis itu cooling shot langsung dan jadi double shot espresso. Kalau untuk menyusun menu barunya gimana kira-kira tuh Pak caranya? Buat menyusun menu baru itu biasanya based on pasar dan based on trending. Biasanya kalau kita menu baru itu jarang banget, cuman ada seasonal menu. Misalnya lagi trending apa gitu, kita langsung ikutin aja, tapi itu seasonal.
Karena di era yang FOMO sekarang apa-apa kita harus ngikutin tren, jadinya harus seasonal. Baik Pak, untuk sistemnya penerimaan pesanannya itu baik di take away atau delivery. Kalau di sini sistem pemesanannya itu made by order, bisa dine in, bisa juga delivery. Biasanya delivery itu dari ojol, Gojek, Maxim, Grab dan lain-lainnya. Selanjutnya, tantangan apa yang pernah Bapak hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Tantangannya itu apa ya? Tantangannya tuh yang pertama kayak sekarang, kalau sekarang tantangannya itu kopi Starling, kopi gerobakan. Tapi alhamdulillah karena kita punya karakter sendiri, nggak melulu cuma di kopi susu. Em, jadi market yang em, yang bukan kopi susu, alhamdulillah masih repeat order dan new customer juga. Itu selalu ada. Yang penting konsisten aja, konsisten tetap di karakter kita. Silakan Pak Arsyad dulu apa saya dulu? Bebas Bu, Ibu Fenty lah dulu nggak? Oke. Nah, Assalamualaikum Pak, mohon izin karena terlambat bergabung. Eh, Salam ya Bu, boleh eh, silakan. saya mungkin sebelumnya saya Fenty Indrani, anggota kelompok dari yang sudah hadir. Mohon maaf tidak bisa hadir ke tempat karena jarak juga. Izin untuk bertanya Pak, tantangan apa yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi dalam bisnis Oni Cafe ini? Em, Buat tantangan teknologi, apa ya tantangan teknologi ya? Em, Palingan itu di perkontenan, buat tantangan teknologi sekarang dengan adanya em, apa ya aplikasi editing dan lain-lain seperti itu, kita harus belajar beradaptasi untuk menggunakan teknologinya. Tapi buat teknologi penjualan seperti di ojek online itu em, udah dibantu sama orang ojek online-nya biar gampang menggunakan. Oh, oke. Terus yang untuk pemasarannya yang digunakan untuk promosi Oni Cafe biasanya apa saja, Pak? Buat pemasaran atau promosinya itu biasanya kita ada kayak portofolionya berupa ada di sosial media kayak Instagram. Terusnya biasanya itu kalau kayak ada menu baru atau mau ada event itu bisa collab sama em, apa ya jatuhnya Instagram daerah Oh, oke. yang Siap. ada di kota ya. Oh, siap. Terima kasih informasinya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Arsyad. Silakan, Pak Arsyad. Baik, terima kasih Bu Fenty dan Bapak owner Oni Cafe gitu. Sebelumnya saya minta maaf bahwasanya baru bergabung Pak dan juga belum sempat hadir ke lokasi Bapak yaitu di Payakumbuh ya Pak karena jarak juga sama kayak seperti Bu Fenty. Nah, saya mau bertanya Pak tentang Oni Cafe dan Bilkis ini. Eh, untuk kontribusi kafe ini terhadap lingkungan sekitar seperti apa ya Pak? Baik, buat kontribusi buat lingkungan sekitar itu kita ada kayak apa ya edukasi gitu terhadap perkopian. Buat yang masih pengen tahu tentang kopi, kita bisa edukasi sedikit, mulai dari em, proses penanaman, panen, pasca panen, sampai datang kopinya ke kafe ini, kita bisa kasih edukasi gitu. Oke, baik Pak. Terus selama selama Oni Cafe ini berjalan, selama berlangsung sampai saat sekarang ini, eh, strategi apa yang Bapak tanamkan untuk menarik pelanggan Oni Cafe Pak untuk berkunjung ke tempat Bapak? Strategi apa? Baik, untuk strategi itu biasanya mengikuti.
Kayak sekarang percuacaan, cuaca nggak tentuan, biasanya itu kita em, up-nya tuh kayak menu-menu apa yang menarik perhatian mereka kalau misalnya hari hujan atau misalnya hari panas seperti apa. Ya, itu mengikuti sih. Atau ada tren-tren terbaru, em, itu kita juga harus up to date buat customer-customer kita yang ada di luar. Oke, oke, oke. Selanjutnya Pak, dalam Oni Cafe tersebut, bagaimana teknologi membantu meningkatkan efisiensi operasional kafe tersebut, Pak? Bagaimana teknologinya, Pak? Oke. Untuk teknologinya itu ada di teknologi kasir contohnya ya. Kasir ini sangat membantu sekarang ini karena kalau zaman dulu kita lihat orang-orang semuanya pembukuan atau penjualan sehari-hari itu pakai buku secara manual. Sekarang alhamdulillah sudah dibantu sama teknologi. Apa yang kita perlu tinggal klik dan langsung pop up dan langsung keluar. Kita tinggal ambil kesimpulan kayak summary dan lain-lain aja. Oke. Bapak kan seorang owner pendiri kafe nih Pak, di sekitar Payakumbuh salah satunya ini Pak deh. Nah, kalau tanggapan Bapak terhadap melihat peluang bisnis nih Pak, peluang bisnis kuliner di Payakumbuh ke depannya bagaimana Pak? Maaf, gimana? Apanya? Bagaimana Bapak melihat peluang bisnis Pak ke depannya untuk kuliner di Payakumbuh Pak? Gimana ke Oke, depannya? oke. Kalau buat peluang bisnis di Payakumbuh sekarang apa ya? Orang Payakumbuh cenderung suka sesuatu yang sesuatunya tuh yang banyak dan harganya murah. Jadi buat peluang bisnisnya sepertinya harus kalau mau buka peluang bisnis yang baru itu kayak main quantity. Jadi kita harus melakukan penjualan banyak dan harganya juga. Oh gitu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya Iya, kembalikan ke sama-sama. moderatornya kembali Pak. Terima kasih. Sama-sama. Is? Em, penutup. Oh penutup ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan waktunya sudah diwawancara dari game kami. Atas kecurangan dan kata-kata yang kita apa dan benar kami sudah Sampai. semoga usahanya lancar dan maju ke depan. Amin.